Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Rizkiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing kepada mitra Islamic Shopping Center mengenai salah satu topik, yaitu dengan judul dengan tema berbagai macam penolakan calon konsumen dan solusinya. Jadi saat kita jualan atau saat kita menawarkan produk, nah itu akan ada dua kemungkinan. Apakah si customer itu atau calon konsumen itu beli, atau justru sebaliknya menolak. Dan ketika terjadi penolakan, itu adalah hal yang biasa ya, hal yang hal yang normal gitu dalam berjualan atau dalam menawarkan produk. Jadi tidak usah atau nggak usah kawan-kawan teman-teman mitra, para mitra, nggak usah ketika ditolak, aduh, stres, frustasi, atau bahkan frustasi gitu ya, biasa aja. Karena adanya penolakan itu adalah salah satu hal yang memang ada dalam penjualan. Namun di kesempatan kali ini saya akan coba bahas nih, berbagai macam penolakan apa sih yang biasanya terjadi, dan tentu dengan solusinya agar para mitra bisa makin meminimalisir terjadinya penolakan. Nah, ini adalah beberapa eh, apa namanya hal yang terjadi saat hal penolakan yang terjadi dari customer atau calon konsumen ya. Yang pertama yaitu biasanya, barang wah kemahalan nih gitu, wah mahal banget misalkan. Terus yang kemudian adalah, kok balasnya lama. Nah, ini untuk online biasanya, wah kok balasnya lama sih gitu. Terus yang ketiga ada takut penipuan. Yang keempat ada nanti dikabarin lagi. Yang kelima, takut kualitasnya nggak bagus gitu. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu kemahalan nih misalkan, atau wah harganya mahal. Nah, bila calon customer itu mengatakan hal ini atau membalas chat seperti ini, maka solusinya yaitu tanya dulu ke konsumen tersebut, perbandingan mahal itu sama apa gitu, perbandingan mahal itu sama apa, kenapa dia bisa bilang mahal. Lalu kasih tahu manfaat dari produk yang kita jual. Jadi kita kasih tahu manfaat dari produk yang kita jual, bahkan lebih besar daripada harganya gitu. Jadi coba para mitra itu ngasih tahu bahwa manfaat produk yang kita jual itu lebih besar daripada harganya. Lalu bisa ditakuti kalau harga murah itu patut dipertanyakan. Artinya kualitasnya harus dipertanyakan. Contoh, saya sedang jualan parfum islami atau parfum halal. Nah, ketika jualan parfum islami atau parfum halal, maka dengan harga 199.000 satu paket, maka ada customer, contoh kasus, dia menolak gitu, oh harganya kemahalan. Nah, maka saya menjelaskan apa manfaat dan kelebihan dari parfum islami. Seperti halnya non alkohol, bisa dipakai untuk ibadah, wanginya tahan lama bisa sampai 1 hari, kemudian mengandung ekstrak daun bidara, lalu kemudian garansi kalau misalkan pecah saat pengiriman dan lain-lain. Nah, maka harga yang sekian itu memang tidak seberapa dibanding dengan manfaat dan kelebihan si produk tersebut. Seperti itu. Kemudian contoh penolakan yang kedua biasanya yang terjadi saat penjual itu, kok balasnya lama. Nah, ini biasanya yang online ya, teman-teman yang online ya, saat menawarkan produk atau jualan online. Solusinya apa? Solusinya itu kasih ucapan terima kasih dulu tuh kepada si calon customer. Kasih ucapan terima kasih sudah menunggu, dan bisa kasih pengertian karena chat yang masuk itu banyak, jadi balasnya antri satu persatu. Jadi dijelaskan, pertama ucapkan dulu terima kasih sudah menunggu, lalu kasih mohon maaf karena chat yang masuk banyak, jadi balasnya antri satu persatu gitu. Seperti itu ya. Lalu kemudian biasanya juga si calon customer, apalagi yang belum kenal, yang belum tahu dengan kita gitu, baru kenal kita, itu biasanya
takut, oh ini penipuan ya, apalagi online tuh ya, pas masih ada, atau masih ada dan cukup banyak yang merasa mungkin ketakutan terhadap produk yang dijual atau terhadap si penjual. Maka solusinya yang kita lakukan adalah kasih bukti testimoni yang pernah beli. Jadi testimoni yang udah pernah beli itu dikirim, kalau itu by online ya, dikirim screenshotnya. Dan di Islamic Shopping Center itu di kita alhamdulillah produk-produk yang memang sudah terjual dan banyak banyak pelanggan juga yang kirim, banyak pelanggan juga yang kasih testimoni real ya gitu. Jadi itu bisa jadi senjata yang teman-teman kasih kepada si calon customer. Jadi kasih bukti testimoni dulu yang pernah beli, lalu bisa juga kasih alamat kantor pusat. Nah, para mitra Islamic Shopping Center atau ISC saat berjual atau menjual itu bisa juga kasih alamat kantor pusat kita ISC yang di Bandung ini, di sini itu sebagai penguat untuk meyakinkan si calon customer. Kemudian bisa juga ngasih bukti legalitas uji. Contohnya misalkan kalau di Octane Power yang penghemat BBM itu ada lolos uji Scovindo, lolos uji emisi, dan lolos uji dan lain-lain. Atau di Islamic Cosmetic itu ada yang namanya sudah BP POM. Nah, itu bisa juga dikirim sebagai bukti bahwa kita itu bukan penipuan. Lalu bisa tanyakan apa yang bisa bikin konsumen tersebut yakin kalau kita bukan penipuan. Apa sih yang membuat dia khawatir gitu. Nah, langkah yang tadi yang pertama, solusi untuk si customer yang tanya atau ngasih jawaban, oh takut penipuan nih, apakah ini recommended atau gimana. Nah, jawaban yang pertama, solusi yang pertama adalah kasih bukti testimoni yang pernah beli. Lalu bisa juga kasih alamat kantor pusat, lalu kemudian juga bisa kasih uji legalitas, dan yang terakhir bisa tanyakan apa sih yang bisa bikin konsumen tersebut yakin kalau kita bukan penipuan. Biasanya seperti itu sih yang sudah kita alami di kantor pusat ini, rata-rata seperti itu. Lalu yang kemudian yang berikutnya adalah nanti dikabarin lagi. Nah, ini apalagi yang biasanya online chat saat kita menawarkan produk atau saat kita promo, itu biasanya nanti dikabarin lagi, atau saat ini belum ada kah uangnya, nanti ya dikabarin lagi. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah tanya kira-kira bisa dapat kabarnya kapan. Lalu kita nanti bantu follow up atau ingatkan kembali kalau sudah waktunya, kayak gitu. Jadi jangan sampai lepas nih calon customer kita gitu. Yang offline juga begitu, kalau misalkan kita sedang promo produk, lalu kemudian dia bilang nanti ya dikabarin lagi. Nah, nanti coba dipastiin, tanya kira-kira kapan dapat kabarnya, kapan nih, nanti kita bantu follow up atau ingatkan lagi pada waktu tersebut, kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, takut kualitasnya itu nggak bagus atau takut kualitasnya itu nggak sesuai gitu. Nah, ini juga biasanya terjadi di saat promo kepada konsumen, lalu konsumennya menolak dengan seperti ini. Nah, solusinya apa? Solusinya itu bisa dengan cara kasih tahu cara pemakaian yang tepat, lalu kasih tahu juga berbagi testimoni dari pembeli yang sudah merasakan manfaatnya. Nah, cukup ini saja sih, biasanya sudah sangat ampuh gitu. Baik lagi untuk menghadapi calon customer yang menolak dengan takut kualitasnya nggak bagus, takut kualitasnya nggak sesuai, maka para mitra ISC bisa menggunakan solusi, yaitu kasih tahu cara pemakaian yang tepat dari produk tersebut, kemudian kasih tahu berbagi testimoni dari pembeli yang sudah merasakan manfaat dari produk tersebut. Itu aja ya dari saya, solusi menghadapi penolakan calon customer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.